apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali hari ini Ratu Sejati kembali menemani Anda di live update spesial Ramadan Sabtu 16 April 2022. Weekend pas puasa nggak menghalangi untuk jalan-jalan ya Tribuners, meski cuman buat keluar cari takjil aja. Nah, seperti biasa Ratu sudah siapkan beragam rekomendasi lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga lokasi sahur untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota dan inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Untuk Anda yang berada di Sulawesi Barat, Ratu punya rekomendasi lokasi yang paling pas buat ngabuburit nih Tribuners. Ada di Taman Malabi dan Jembatan Masjid Baitul Anwar. Lokasi ini menjadi favorit warga untuk menunggu waktu berbuka puasa lantaran memiliki suasana yang nyaman serta pemandangannya juga indah Tribuners. Lokasi tepatnya ada di Kompleks Perkantoran Pemprov di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. Selengkapnya akan disampaikan oleh Habludin Hambali. Silakan Habludin. Ya, betul sekali rekan Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Informasi yang dapat saya sampaikan bahwa di Taman Malabi maupun Jembatan Masjid Baitul Anwar ini menjadi favorit untuk warga maupun kaum muda di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kota Mamuju. Mengingat untuk menunggu buka puasa menjadi tempat ngabuburit di jembatan maupun di Taman Malabi ini, di mana tampak dari pantauan dari pantauan kami di lapangan, beberapa warga hadir di taman dan jembatan untuk bersuah foto dan mengabadikan momen keindahan jembatan maupun Taman Malabi yang berada di Kompleks Perkantoran Pemprov Sulawesi Barat ini di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan dapat saya informasikan juga bahwa di samping samping Taman Malabi dan Jembatan Baitul Anwar ini terdapat juga Masjid Baitul Anwar yang di mana masyarakat ataupun warga yang ngabuburit di Taman Malabi maupun di jembatan gantung Baitul Anwar ini bisa langsung ke masjid untuk buka puasa bersama, karena panitia ataupun pengurus Masjid Baitul Anwar ini menyediakan buka puasa bersama setiap harinya selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan baik itu untuk musafir maupun warga yang ingin buka puasa di Masjid Baitul Anwar ini. Dan salah satu juga warga dapat yang sempat dikonfirmasi ataupun diwawancarai mengatakan bahwa ini salah satu tempat favoritnya, mengingat begitu beberapa view yang bisa dijadikan tempat untuk bersantai dan berfoto di Taman Malabi maupun jembatan gantung untuk sekedar ngabuburit dan menunggu buka puasa tiba. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Habludin atas rekomendasi tempat untuk ngabuburitnya ya yang ada di Sulawesi Barat, Tribuners. Kita ke Bone untuk mengenal Masjid Tua Al-Mujahidin yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Bone. Lokasinya berada di Jalan Sungai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riatang, Bone, Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan oleh Sultan Fakih Amrullah dan awalnya dibuat dengan bahan kayu, lalu direnovasi kembali oleh Raja Bone ke-32 yakni Andi Mapayunke. Luas bangunan ini terinspirasi dari ukuran Ka'bah di Mekah loh Tribuners. Selengkapnya ada Kasdar yang siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Kasdar. Baik rekan Ratu, dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ada sebuah masjid yang dimana masjid tersebut pertama kali atau masjid pertama dibangun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan menjadi pusat ataupun sumber penyebaran agama Islam pada masa kerajaan Lama Dareme atau Raja Bone yang ke-13. Dan meskipun begitu, tidak serta-merta masyarakat di Kabupaten Bone menerima ajaran baru ini.
Akibatnya Raja Bone yang ke-13 tahun ini, Raja Bone yang ke-13 ini harus meninggalkan Kabupaten Bone karena tidak dianggap lagi sebagai raja pada waktu itu. Karena pada zaman dahulu masyarakat Bone memiliki kepercayaan animisme, yaitu percaya terhadap benda-benda tertentu dan sebagai sistem kepercayaannya. Namun Raja Bone menerima ajaran Islam pada tahun 1614 Masehi. Dan Tribuners, pada zaman itu Raja Bone yang ke-13 Lamada Remeng pindah ataupun pergi dari tanah kelahirannya di Kabupaten Bone dan pindah ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dan di sana Raja Bone ke-13 Lamada Remeng mengajarkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam di sana, lalu diangkat menjadi raja di Kabupaten Bantaeng. Dan akhirnya Raja Bone ke-13 Lamada Remeng mangkat ataupun meninggal dunia dan dikuburkan di Kabupaten Bantaeng. Dan pada saat itu setelah terjadi pertempuran sengit antara kerajaan Bone dengan kerajaan Goa, kerajaan Bone ditaklukkan dan akhirnya masyarakat Bone ataupun Dewan Adat yang ada di Kabupaten Bone menerima ajaran agama Islam hingga saat ini. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih Kasdar atas informasinya. Tadi Kasdar juga sempat berbincang langsung terkait dengan Masjid Tua Al-Mujahidin Bone ini bersama dengan Ketua Pengurus Masjid Tua Al-Mujahidin Bone, Mahyudin Syahid, serta seorang budayawan Bone bernama Andi Yushanteri Ipapu. Berikut liputannya untuk Anda. Sedikit mengenai sejarah singkat Masjid Tua Al-Mujahidin. Masjid ini didirikan oleh Sultan Baqi Amrullah Kadi pertama Kerajaan Bone pada tanggal 12 Rabiul Awal 1060 Hijriah atau pada tanggal 9 Juli 1639. Oleh sebab itu, karena Raja Bone dianggap tidak sepaham, tidak sesuai dengan aturan dengan Dewan Adat, maka Dewan Adat tidak menerima lagi sebagai rajanya. Ya. Oleh sebab itu, Raja Bone bilang berarti bukan rakyat Bone yang tidak menyenangi raja, tetapi raja yang tidak menyenangi kami, karena kita menerima paham lain. Akhirnya Raja Bone, kalau begitu saya tinggalkan Bone dan saya mau mempelajari Islam secara. Dari Bone, kita terbang ke Bali, Tribuners, ngabuburit dan berburu takjil di kawasan Denpasar, tepatnya di level 21 Mall Denpasar. Di halaman depan level 21 ini terdapat pameran food truck yang diisi oleh beberapa tenan makanan maupun minuman. Ada banyak banget menunya, Tribuners, dari dimsum, mie hop, plate, mac and cheese, hingga aneka dessert. Lalu seperti apa situasinya jelang berbuka, Tribuners? Sudah ada Arini yang siap melaporkannya. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu dan juga Tribuners. Memang betul di kawasan level 21 Denpasar Mall sedang ada pameran food truck, tepatnya di depan halaman level 21 Mall Denpasar. Nah, untuk mengunjungi level 21 Mall Denpasar ini, Tribuners harus bisa memasuki dari kawasan dalam dulu, karena meskipun Tribuners melewati jalur depan, itu tetap ada pemeriksaan protokol kesehatan seperti itu. Nah, di sini memang tersedia pameran food truck seperti dimsum yang itu kemudian menjual aneka hot plate mini, dan juga rice hot plate. Kemudian juga ada lagi menu seperti mac and cheese yang itu bisa request juga level kepedasannya, dan juga aneka makanan dan minuman ringan lainnya juga ada, dan juga makanan berat. Nah, untuk diketahui bahwasanya selain di level 21 Mall Denpasar ini yang begitu ada food truck-nya, Tribuners juga bisa ngabuburit nih di food truck-nya, karena memang di situ lebih banyak tersedia daripada di halaman food truck di level 21 ini. Nah,
Untuk menjangkaunya, Tribuners bisa dari jam 3 sore hingga jam 10 malam, karena ini memang terbuka untuk ngabuburit ya, rekan Ratu. Dan juga di sini tersedia live musik setiap harinya. Jadi buat Tribuners selain bisa menikmati hidangan dan menuju buka puasa, juga Tribuners bisa menikmati live musik di sini. Seperti itu kan Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasinya untuk Anda Tribuners yang ada di Bali, terus masih bingung nih mau ngabuburit di mana, bisa langsung saja menuju ke level 21 dan pasar. Terima kasih Arini. Berikutnya, Tribuners menikmati kopi kekinian dengan perlakuan manual brew maupun mesin. Ini memang sudah jadi hal yang lumrah ya. Terus mencampur kopi dengan susu atau sajian krim ini juga udah biasa. Tapi kalau menikmati kopi yang dicampur rempah terus dimasak kembali menggunakan pasir yang dimasak, pasti belum pernah kan? Nah, ini dia Tribuners, kopi rempah khas Turki yang ada di Santredeli, Semarang. Kalau dari cara bikinnya memang unik banget ya Tribuners. Untuk itu langsung saja sudah ada Amanda yang siap merekomendasikannya untuk Anda. Amanda, silakan. Baik, terima kasih Ratu. Nah, untuk Tribuners, kemarin saya berkesempatan mencicipi Turkish coffee ataupun kopi Turki, yakni kopi robusta yang digiling halus lalu dicampur dengan rempah-rempah, entah itu ekstrak ataupun rempah asli. Kemudian dicampur dengan air panas, diaduk di gelas yang bernama cesve atau gelas bergagang. Lalu kopi yang sudah diaduk ini dimasak di atas wajan yang ada pasirnya, dan wajan itu dibakar menggunakan kayu. Lalu kopi Turki ditunggu hingga berbuih dan mendidih selama 10 menit agar rasanya lebih kuat. Baru kemudian disajikan di gelas, bisa ditambahkan gula untuk menyesuaikan selera manis yang diinginkan. Nah, kopi Turki ini saya coba di Santrendelik yang ada di Kalialang, Gunung Pati, Kota Semarang, dan pembuatnya adalah Pak Abdul Walid. Jadi di Santrendelik setiap hari Kamis itu disediakan kopi Turki secara cuma-cuma. Siapapun pengunjungnya diperkenankan mencoba tanpa membayar apapun. Bahkan di sini tidak hanya menyediakan kopi Turki, tapi juga disediakan menu-menu berbuka puasa. Jadi Tribuners yang bingung mau buka puasa di mana bisa mencoba di Santrendelik, karena disediakan macam makanan mulai dari air mineral, teh hangat, kopi hangat, buah, goreng. So, kalau untuk rasa dari kopi Turki ini, karena sudah mengalami perlakuan tadi dimasak lagi, rasa kopinya menjadi lebih kuat, rempahnya terasa, dan menurut penuturan Arif Badinata yang mencicipi kopi Turki ini, meskipun dimasak kembali, kopinya tidak gosong, tetap terasa enak untuk dinikmati, gitu Ratu. Baik, terima kasih Amanda atas rekomendasinya ya. Untuk Anda yang di Semarang, Tribuners bisa langsung saja ke Santrendelik. Terima kasih Amanda. Berikutnya untuk Anda yang ada di Kota Solo, Tribuners, tapi masih kebingungan mau cari tempat buka puasa di mana, Anda bisa ke Sumur Timbo Heritage. Lokasinya bernuansa klasik Tribuners, jadi cocok untuk berbuka sendiri maupun bersama keluarga dan juga sahabat. Lalu seperti apa Sumur Timbo Heritage ini dan ada makanan apa saja ya di sana? Sudah ada Septi yang siap memberikan informasinya untuk Anda. Septi, silakan. Ya baik rekan Ratu, jadi Sumur Timbo Heritage Resto ini ya merupakan resto bernuansa klasik dengan menu-menu ala Nusantara. Nah seperti dengan namanya, di Sumur Timbo Heritage Resto ini itu namanya diambil dari sebuah sumur ataupun alat penimba yang ada di area resto. Dan di sini juga banyak aksesoris-aksesoris klasik yang menjadi dekorasi di area resto. Seperti ada motor-motor klasik, terus ada meja kursi klasik, dan ada hiasan-hiasan dinding yang unik. Nah, tak hanya itu, di Sumur Timbo Heritage Resto ini juga memiliki fasilitas yang bisa digunakan ya, seperti toilet, terus ada area parkir yang luas, terus ada musola, hingga ada layanan
internet gratis. Nah, di sini menariknya lagi, di Sumur Timbo Heritage Resto itu memiliki area yang cukup luas dan bersih, sehingga ya Tribuners di Sumur Timbo Heritage Resto ini cocok banget buat rekomendasi tempat buka bersama keluarga maupun kerabat. Nah, selain suasananya yang aman dan sejuk, di Sumur Timbo Heritage Resto ini juga menyediakan menu-menu yang siap memanjakan lidah. Di sini ada banyak menu ala Nusantara seperti ada nasi liwetan Sunda, terus ada nasi daun jeruk, ada nasi bakar cumi, hingga nasi goreng. Dan untuk harganya sendiri ya, di sini itu harganya terbilang cukup terjangkau, yaitu mulai dari 15.000 hingga 50.000-an saja. Nah, buat Tribuners nih yang pengen buka bersama bareng keluarga maupun sahabat, langsung aja datang ke Sumur Timbo Heritage Resto yang lokasinya itu ada di Jalan Kahuripan, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Begitu rekan Ratu. Terima kasih Septi atas rekomendasinya. Tadi Septi juga sempat berbincang langsung dengan admin Sumur Timbo Heritage bernama Ajeng. Berikut liputannya untuk Anda. Hai Tribuners, saya Ajeng. Saya di sini sebagai admin Sumur Timbo Heritage Resto. Sumur Timbo Heritage Resto berdiri sejak tanggal 24 Juli tahun 2019. Kami mengusung tema Nusantara. Jadi di sini ada banyak sekali hiasan-hiasan yang diambil dari seluruh Indonesia, dan tema makanan di sini semuanya juga menu Nusantara. Rate harga yang ada di sini mulai dari 15.000 sampai 50.000. Kami buka setiap hari mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Kami ada live musik. Kalau Anda mau menikmati makanan yang nikmat dan juga mendengarkan musik, Anda bisa ke sini. Live musik mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Kalau mau arisan, ulang tahun, silahkan kemari. Apalagi kalau Anda ada acara ulang tahun dan Anda sampaikan kepada kru kami akan memberikan surprise pada Anda. Terima kasih. Baik Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam rekomendasi lokasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penatasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah berpengaruh di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bonobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah berpengaruh di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live update spesial Ramadan bersama saya Ratu Sejati. Kemudian berikutnya Tribuners, takjil kekinian di Kota Palembang bisa Anda temukan di Pasar Beduk yang dibuka tepat di Simpang 3 Kambang Iwa. Pasar Beduk ini sudah ada sejak sehari sebelum bulan Ramadan tiba. Ada banyak sekali makanan kekinian di sana seperti waffle, takoyaki, ada kroffel hingga cheesecake. Selengkapnya akan disampaikan oleh Anissa dari Tribun Sumsel. Anissa, silakan. Ya, baik Ratu. Nah, sebelumnya di Kambang Iwa ini merupakan salah satu destinasi wisata yang mana di sini ada berbagai taman yang bisa didatangi oleh masyarakat sekitar. Namun saat ini sedang ada Pasar Beduk, di mana Pasar Beduk itu sangat ramai ya oleh warga yang antusias dengan berbagai takjil yang dijual di sana. Adapun berbagai takjil yang dijual di sana seperti Croissant waffle atau kroffel, corn dog, dessert box, donat kentang, takoyaki, basreng, dan cheesecake. Nah, dapat dilihat bahwa setiap harinya di sana itu masyarakat sangat ramai ya, berdatangan untuk membeli takjil kekinian yang ada di sana. Kemudian juga dapat dilihat juga meskipun saat ini keadaan sedang hujan, masyarakat tetap antusias untuk membeli takjil kekinian yang ada di sana. Nah, terlihat masyarakat menggandrungi beberapa kedai meski keadaan cuaca hujan rintik. Namun warga tetap semangat untuk membeli takjil, hunting takjil di Pasar Beduk Kambang Iwa. Sekian dari saya, Ratu.
Baik, terima kasih Anissa atas rekomendasi tempat berbelanja takjilnya ya, yang ada di Sumatera Selatan. Berikutnya, Tribuners, ribuan jamaah memenuhi Masjid Agung Al-Anwar Marabahan di Kabupaten Barito Kuala. Mereka datang untuk menghadiri kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad atau UAS pada Sabtu 16 April 2022. Acara diawali dengan salat subuh berjamaah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu seperti apa jalannya kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad? Sudah ada M. Tabri yang siap melaporkan. Silakan Tabri. Ya, baik Ratu dan juga Tribuners, dapat dilaporkan bahwasanya hari ini, tepatnya pagi tadi atau subuh, Kabupaten Barito Kuala mendapat kunjungan safari Ramadan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menyampaikan kuliah subuh tadi, yang mana antusias masyarakat sekitar di Kabupaten Barito Kuala sangat tinggi untuk menghadiri kegiatan ini. Terlepas dari itu, beliau memang seorang dai kondang juga yang cukup dikenal di seluruh kawasan di Indonesia. Untuk itu masyarakat sangat antusias, bahkan ada 2 jam sebelum sholat subuh digelar, masyarakat sudah ada yang menunggu di masjid untuk mengikuti kegiatan ini. Di samping itu juga, selain masyarakat yang menggunakan transportasi darat, ini berhubungan dengan secara geografis di Kabupaten Barito Kuala yang dilintasi oleh Sungai Barito, masyarakat dari aliran Sungai Barito juga banyak yang berhadir dengan menggunakan perahu. Antusias ini sendiri terlihat sekali pada bagian ruang induk masjid dipadati oleh para jamaah hingga di luar, dan juga berlangsungnya tausiah dari UAS ini ditayangkan langsung melalui akun YouTube yang dikelola oleh pihak rombongan Ustadz Abdul Somad sendiri. Kemudian selain itu juga kunjungan kali ini terbilang istimewa karena Pemkab setempat sudah mengupayakan sejak tahun 2018 lalu agar bisa ada kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Bumi Bakumpai. Namun hingga 2022 ini tanpa banyak perencanaan, mungkin karena berbarengan juga dengan safari Ramadan beliau, hingga bisa berkunjung ke sini menyapa jamaah yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan, Ratu. Terima kasih Tabri atas informasinya. Tadi Tabri juga sempat berbincang langsung dengan warga Marabahan bernama Rifani. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi Bang, bagaimana kesannya hari ini ada tausiah dari Ustadz Abdul Somad di Marabahan? Alhamdulillah, kita selaku warga Kabupaten Barito Kuala sangat berbahagia karena Ustadz kondang yang sangat kita banggakan bisa singgah dan menyapa warga Kabupaten Barito Kuala. Dari jam berapa tadi ke sini? Kita dari jam 5 pagi. Berbeda dengan masjid lainnya, salah satu masjid tertua di Jakarta, Masjid An-Nawir, memiliki budaya unik saat salat tarawih Tribuners. Masjid yang sudah berdiri sejak tahun 1760 itu baru melaksanakan tarawih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penguluran waktu tarawih seusai salat Isya ini merupakan kesengajaan. Hal itu agar jemaat Masjid An-Nawir memiliki waktu luang untuk menyantap buka puasa dan beristirahat setelah makan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Desi Selviani dari Warta Kota. Desi, silakan. Ya, Ratu, ada yang berbeda dari satu masjid di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Masjid ini sendiri sudah cukup tua karena dibangun dari 1760. Nah, tahun 1760. Nah, makanya di masjid itu banyak musafir-musafir yang sengaja memang untuk berbuka puasa di masjid tertua di Jakarta Barat itu. Maka dari itu, untuk memberikan space waktu gitu pada musafir-musafir tersebut untuk berbuka puasa, maka masjid itu memiliki kebijakan yakni mengadakan salat tarawih pukul 8 malam atau 1 jam lebih telat daripada masjid-masjid lain yang mengadakan tarawih. Karena waktu tarawih itu telat 1 jam, maka selesai tarawih di masjid itu baru selesai pukul 10 malam, lalu kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Nah, masjid itu sendiri bisa menampung sekitar 300 jemaah setiap Ramadannya,
masjid itu menyelenggarakan juga takjil selama Ramadan. Maka dari itu di masjid itu dikasih waktu bagi para jamaah untuk menyantap berbuka puasa pada saat usai sholat Isya menjelang ke tarawih. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Desi atas informasinya. Tadi Desi juga sempat berbincang dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nawir, Ustadz Diki Basandit. Berikut pertanyaan untuk Anda. Bisa mencapai pada jumlah Ratusan mualaf di seluruh Kalimantan Utara berpartisipasi dalam kegiatan pesantren Ramadan dan MTQ Mu'alaf tahun ini. Kabupaten Malino menjadi tuan rumah Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Mu'alaf seluruh Kalimantan Utara yang digelar kedua kalinya tersebut. Acaranya sudah dimulai sejak Jumat 15 April 2022 Tribuners hingga besok Minggu 17 April 2022. Lalu seperti apa jalannya acara ini? Sudah ada Supri yang siap dengan laporannya. Silakan Supri. Baik rekan Ratu dan rekan-rekan di studio, pada hari Kamis lalu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Utara, membuka pelaksanaan safari Ramadan dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan MTQ Mu'alaf dan pesantren Ramadan di wilayah Kabupaten Malino. Ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya digelar setelah sebelumnya urung dilaksanakan selama 2 tahun berturut-turut. Terakhir tahun 2019 lalu di Kota Tarakan, tahun 2019 lalu baru bisa digelar kedua kalinya di wilayah Kabupaten Malino. Untuk jumlah kafilah yang mengikuti ada ratusan mualaf. Hal yang unik dari MTQ ini berdasarkan keterangan dari Ketua MUI Kaltara bahwa tidak seperti MTQ pada umumnya. Menurutnya ini adalah ajang di mana mualaf sekitar 190 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dari 5 kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara, khususnya para mualaf untuk mendalami ilmu agama. Makanya dirangkaikan dengan kegiatan pesantren Ramadan. MTQ ini sendiri dipusatkan di wilayah utara Kabupaten Malino, yakni di Kecamatan Malino Utara, tepatnya di Desa Malino Seberang. Berdasarkan pantauan kami, untuk di wilayah Desa Malino Seberang sendiri ada 3 titik lokasi pelaksanaan, diantaranya di Desa Malino Seberang, Masjid At-Taqwa dan Ad-Da'wah, dan kemudian di Balai Adat Tidung Malino Seberang. Sejak pertama kali dibentuk, menurut keterangan dari Ketua Persaudaraan Mu'alaf Kaltara Susiani mengatakan ini merupakan kali keduanya digelar. Setelah sebelumnya tidak dapat digelar karena adanya pandemi COVID-19. Untuk rincian dari peserta sendiri terdiri dari 190 peserta yang berasal dari 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara. Untuk di kafilah Malino diikuti oleh 75 peserta, kemudian Kota Tarakan 38 peserta, kafilah Tanah Tigung 30 peserta, kafilah Nunukan 27 peserta, dan kafilah Bulungan 20 peserta. Nah, kegiatan ini nantinya akan ditutup esok hari, rencananya pada pagi hari, dan setelah selesai semua rangkaian kegiatan, seluruh kafilah yakni berjumlah 190 orang akan diumumkan pemenang kompetisi dalam pesantren Ramadan maupun Musabaqah Tilawatil Quran kedua mu'alaf se-Kalimantan Utara. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Supri atas informasinya. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Semoga puasa di Ramadan kali ini berjalan lancar dan penuh berkah ya. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di live update spesial Ramadan selanjutnya. Dan selamat puasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.